Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Surah Al-Azim. Hadirin jamaah salat zuhur, jamaah Masjid Raya Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita hendaklah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada siang hari ini masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melangkahkan kaki dan melambaikan tangan untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Salawat yang berbunyi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang dibaca di awal tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita ini adalah, kamu adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat. Apa yang menyebab kita ini dikatakan umat terbaik? Kalau kita tengok daripada umur kita ini pendek. Kalau dibandingkan dengan umat terdahulu, umat Nabi Musa alaihissalam itu umurnya sampai 500 tahun. Dan apabila mereka ini beribadah, sujudnya mereka ini bukan hanya kening mereka yang hitam, tetapi tempat sujudnya yang cekung. Tetapi mereka tidak dapat gelar umat terbaik. Tetapi alhamdulillah kita umurnya singkat, ibadahnya wallahu a'lam, tetapi mendapat gelar kamu adalah sebaik-baik umat. Apa penyebabnya? Lain tidak lain, kita ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ukhrijat lin-nas, dikeluarkan untuk manusia. Kita ini manusia tetapi dilahirkan di atas dunia ini untuk manusia lagi. Apa tujuannya? Mengajak manusia ini berbuat baik, berbuat ma'ruf, dan mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Inilah tugas kita. Bagaimana kita hadirkan di dalam diri kita sifat mengajak. Kita ajak orang yang belum ke masjid, kita ajak ke masjid. Orang yang belum baik, kita ajak berbuat baik. Inilah tugas kita sebagai umat. Dan kita ini umat dilahirkan untuk melayani umat. Kita ini bukan untuk dilayani, tetapi kita ini adalah pelayan, melayani umat. Seandainya kita ini dijadikan pengurus masjid, tentu kita ini harus ada pikir pelayan. Bagaimana orang yang datang ke masjid kita ini merasa dilayani, supaya orang itu betah ke masjid. Jadi itu suatu pengalaman. Jadi pernah saya ini silaturahmi ke Bengkulu, ke Masjid At-Taqwa, masjid
Caranya apa? Dihadirkan makanan di dalam masjid. Ini pemikiran. Tempat ngopi ada, tempat istirahat ada, tempat makan ada. Sehingga kami selama 3 hari di masjid itu pelayanan bukan main. Maka dikatakan sama ajudannya, Ustaz, kalau ingin memancing orang untuk ke masjid, maka hadirkan apa yang disenangi oleh dia. Maka dibawa ke masjidnya seperti ada taman, ada menara yang tinggi untuk nengok-nengok kota Bengkulu itu tadi. Maka jadilah masjid ini sebagai pusat manusia. Sekarang apa yang terjadi? Pasar ramai, masjid sepi. Orang lebih suka ke pasar daripada ke masjid. Kenapa terjadi? Dikatakan ular, Ustaz, nanti cerita. Ular itu adalah binatang yang buas. Tetapi kalau sering diberi makan dari kanan gitu, ular bisa jinak. Mustahil manusia tidak akan bisa jinak apabila kita bikin taktik yang seperti ini. Dan mereka bercerita setiap hari Jumat dia menyediakan nasi bungkus 1000 bungkus untuk orang yang datang ke masjid. Dan itu sudah cukup menyaksikan apabila kita ke Jambi, ada masjid di Karmio sebelum televisi, ya apa ya? Mungkin kita di dalamnya pernah galau ke Jambi. Itu sebelum dibuat seperti itu, masjid itu sepi, Pak. Sepi. Namun masjidnya serupa. Sebelah kiri dari sini. Sekarang tidak muat-muat lagi diparkir. Kenapa? Setiap orang yang mau ke Jambi berpikir, oh saya tak berhenti di masjid itu lah. Karena kebutuhan manusia ada di masjid itu ada. Tempat istirahatnya ada, tempat wudhu WC-nya ada, tempat makannya disediakan, kopinya disediakan, dan letaknya kotak amal di situ tanpa paksaan. Dan manusia berpikir, kadang-kadang ngopi cuma 1 bungkus, jual 10.000 tanpa paksaan. Maka kalau kita bikin semua masjid, insya Allah masjid kita akan ramai. Masjid kita akan banyak pengunjungnya. Maka kita tengok, jadi semua kita ini pernah di Jambi. Kita tengok, kita saksikan apa yang terjadi di masjid yang sebelah kiri itu, di Karmio. Dan muat lagi diparkir. Tempat istirahat ada, tempat makan ada, tempat semuanya ada. Dan semuanya dibolehkan, tidak ada yang dilarang. Hari ini apa yang terjadi? Anak-anak ribut, orang WC menjadi perbincangan. Masjid cuma WC, sekarang tidak. Biarkan dulu, yang penting ke masjid. Inilah caranya bagaimana kita memikirkan bagaimana masjid ini bisa makmur. Dan alhamdulillah, kalau untuk masjid raya ini jemaahnya alhamdulillah cukup makmur. Tetapi bagaimana kita hadirkan biar lebih makmur lagi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan lebih kurang. Terima kasih.